Pertama-tama cek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Kamis kemarin. Banyak yang tanya ke saya, sebenarnya siapa sih yang nyuruh kita Maulid? Yang nyuruh kita Maulid itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Udah jelas di ayatnya, di potongan ayat Quran surah Al-Ahzab 21, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Begitu. Jadi di Quran sudah jelas nih, oh, Rasul itu uswatun hasanah, suri taudan bagi kita semuanya. Terus atau Nabi. Terus gimana dong? Nabinya udah nggak ada, Rasulnya sudah wafat. Gimana kita mau mencontohnya? Nah, caranya supaya kita bisa mencontoh Nabi itu baca sejarah riwayat hidup Rasul. Kan udah jelas, Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Dan saat kelahiran Rasul itu, tahun kelahiran Rasul disebut juga tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika menjelang kelahiran Rasulullah SAW terjadi penyerbuan oleh pasukan dari Raja Abraham menggunakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya kenapa sering disebut soal tahun kelahiran Rasulullah itu adalah tahun gajah. Makanya sering disebut di rawi begini, kita patut meneladani Rasul dari segi apapun itu. Makanya di rawi sering disebut begini, saya nyanyi dikit ya. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Asqal Asqiya. Rasul disebut Zainal Anbiya. Kenapa? Yang pertama, karena Rasul adalah penghias para nabi. Kenapa disebut penghias para nabi? Karena nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Mana buktinya? Dulu ada orang namanya Yasar. Yasar ini dia ahli kitab Taurat. Semua tentang kitab Taurat dia hafal, dia hatam si Yasar ini. Si Yasar ini punya anak namanya si Oto, kita panggilnya si Oto. Anaknya si Yasar ini, Yasar bilang ke anaknya, ibarat bahasa kita begini, "Nak, kamu pelajarin ini kitab Taurat sampai kamu hafal, sampai kamu hatam. Pelajarin ya, Nak ya. Ilah sifron wahidan, kecuali yang satu lembar. Yang satu lembar jangan kau pelajari." Terus diapain? Masukin ke kotak, kunci rapat-rapat. Selang berapa lama Yasar meninggal dunia, ayahnya si Oto. Ketika dibuka kotaknya, isi tersebut, ternyata di dalam kitab Taurat tertulis bahwa akan datang suatu zaman lahirnya seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, dan dia akan hijrah ke kota Madinah. Sebelum Rasul lahir, cerita dan kenyataan sama. Allahu Akbar. Takbir. Makanya kenapa kita disuruh meneladani apa yang Rasul lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani, supaya kita bisa membawa citra Islam ini yang rahmatan lil alamin. Rasul itu akhlaknya mulia sekali. Bahkan Rasul itu basyarun lakal basyari, manusia yang paling bersih. Yang kedua, mohon maaf. Tadi Nabi disebut Zainal Anbiya, sudah Zainal Anbiya, penghias para Nabi. Lalu disebut Asqal Asqiya. Apa itu Asqal Asqiya? Asqal Asqiya itu adalah orang yang paling bersih di antara yang bersih.